Suatu hari saya bertanya kepada salah satu murid saya. Pertanyaan saya adalah, kalimat I love you kalau dibalik jadinya apa? Murid saya bilang katanya, you love I. Salah. Dan pelajaran hari ini akan membahas mengenai subject and object pronoun. Dan video tentang subject and object pronoun ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah video hari ini, dan yang kedua adalah Anda bisa nonton di video berikutnya besok. And anyway, lagunya dibawakan oleh Michael Bublé dengan judul Everything. Once again, before I start, I guess you know the drill. Ladies and gentlemen, penumpang airline English Development Institute penerbangan 05 dengan tujuan subject and object pronoun, please fasten your seatbelt because we are about to learn. Do not forget to take your pen and piece of paper to jot down the important points I'm about to teach you and to do the homework if any. Put your headset on to avoid noise and please concentrate to maximize your brain capability in absorbing the lesson. Oke, untuk itu mari saya mulai pelajaran hari ini dengan menceritakan kepada Anda sebuah cerita yang bisa dibilang lumayan romantis. Apakah ceritanya? So, this is it. Once upon a time, di negeri yang jauh di sana, hiduplah seorang pangeran yang tampan dan menawan. Pangeran tersebut bernama John. Dan kemudian, ada juga seorang putri cantik belia yang hidup di padang rumput nan indah dan putri tersebut bernama Jenny. Dan suatu hari karena John merasa terpukau dengan kecantikan dari gadis cantik tersebut, lahirlah kisah cinta yang menjadi legenda selama ribuan tahun bernama, ini kisah cintanya ya, bukan bernama sih, tapi seharusnya berjudul, kisah cintanya berjudul John Mencintai Jenny. And I believe you might be saying, what the heck? Kenapa kisah cintanya judulnya John Mencintai Jenny? Itu mah bukan kisah cinta, but it's a sentence. Itu sebuah kalimat ya. But anyway, I want to talk about John and Jenny today. Dan Anda juga mungkin bertanya, what the heck is the connection between John Mencintai Jenny and subject and object pronoun? Koneksinya apa? Hubungannya apa ya? So let me erase the picture first. Ini saya sudah hapus, kemudian saya pindahkan John Mencintai Jenny, kalimatnya itu ke atas. Dan ya, saya sudah pindahkan ke atas. Yang berikutnya adalah saya menghapus subject and object pronoun-nya. Dan pertama-tama mari saya analisa, mari saya bersama-sama Anda menganalisa kalimat John Mencintai Jenny ini. Ya, dalam bahasa apapun itu, baik itu dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa apapun, ya, John Mencintai Jenny itu mempunyai struktur yang standar, struktur dasar yaitu ya. Nah, ini saya sampaikan dulu dalam bahasa Inggris. Oh, sorry, I kinda forget what I'm about to say, but yeah, let me just repeat. John Mencintai Jenny dalam bahasa Inggris itu adalah John loves Jenny. Namun, saya analisa dulu kalimatnya, dan dalam bahasa apapun itu, kalimat ini, John Mencintai Jenny, John loves Jenny, itu memiliki struktur yang standar dengan struktur seperti ini. Ya, terdiri dari subjek, verb, dan juga objek. Kalau dalam bahasa Indonesia terdiri dari subjek, predikat, dan objek, di mana predikatnya itu adalah verb. Verb ya, kata kerja. Nah, verb sendiri saya sudah sampaikan kepada Anda saya sudah ajarkan kepada Anda di video-video sebelumnya. Dan Anda mungkin bertanya, loh, di sini kenapa love-nya menggunakan S di belakang ya? John loves Jenny. Kok ada S-nya? Bukannya mencintai itu cuma love doang? Nah, akan ada video juga yang akan membahas mengenai verb ini, kenapa bisa ditambahkan S di belakangnya. Namun di video kali ini saya akan berfokus hanya kepada subjek dan objeknya sesuai dengan judul video kali ini mengenai subject and object pronoun. Nah, Anda mungkin bertanya-tanya maksud dari subjek di sini, verb di sini, dan objek di sini itu apa? Ya sama seperti di bahasa-bahasa yang lainnya, yaitu subjek merupakan pelaku dari suatu kegiatan, dan verb merupakan kata kerja, yaitu kata yang mengindikasikan suatu kegiatan. Dan objek itu adalah penerima efek dari kegiatan yang dilakukan pelaku. Nah,
Maksudnya seperti apa nih? Subjek ini melakukan sebuah kegiatan, kegiatannya itu adalah mencintai, dan mencintai ini berefek kepada objek ini. Objek ini menerima kegiatan mencintai dari John. Seperti itu ya, singkatnya. Dan ya ini saya hapus dulu sehingga lebih gampang lah Anda pahami kalau subjek itu adalah pelaku, verb itu adalah kata kerja, dan objek itu adalah penerima. So, yep, that's it. And Anda mungkin bertanya sekali lagi, so what the heck is the connection? Apa sih hubungannya antara apa yang saya sudah jelaskan tadi, John loves Jenny, John mencintai Jenny, subject, verb, object, pelaku, kata kerja, penerima dengan subject and object pronoun. So, let me repeat once again yang telah saya sampaikan kepada Anda di video pertama di level essential ini mengenai garis besar atau gambaran besar mengenai pronoun. So, pronoun merupakan kata ganti yang merupakan kata yang Anda gunakan ketika Anda tidak mau menyebutkan nama dari seseorang atau sesuatu. Nah, Anda lihat saya sudah menampakkan sebuah 3 gambar ya, bukan sebuah tapi 3 gambar dari orang-orang yang bernama, yang laki-laki namanya John, yang perempuan namanya Jenny, yang pasangan ini, pasangan suami istri mungkin namanya adalah Sam and Alex. Di mana ketika Anda tidak mau menyebutkan nama dari orang-orang ini, kalau John adalah laki-laki, Anda bilang he. Kalau Jenny adalah perempuan, Anda bilang she. Kalau Sam and Alex dalam bahasa Inggris, Anda bilang they. Ketika Anda tidak mau menyebutkan nama dari seseorang tersebut. Atau sesuatu, atau dari mereka gitu, Anda nggak mau menyebutkan nama. Nah, contoh dalam kalimat, penggunaannya dalam kalimat adalah seperti ini. Saya pikir saya juga sudah memberi ketahuannya kepada Anda. Ketika kalimatnya adalah John suka ice cream, dan Anda mentranslate-nya ke dalam bahasa Inggris, namun Anda tidak ingin menyebutkan nama, Anda tidak mau sebut merek dari John, Anda bisa bilang he likes ice cream. Begitu juga dengan yang wanita tadi, Jenny suka ice cream, she likes ice cream, dan yang terakhir, juga Sam and Alex suka ice cream. Anda tidak perlu sebutkan merek, Anda tinggal menyebutkan they like ice cream. Jadi intinya adalah pronoun di sini adalah kata ganti. Dan kalau Anda belajar bahasa Indonesia, kata ganti itu ini ya, kata ganti adalah ini dia. Saya atau aku, kemudian kamu atau kalian, kami atau kita, mereka, baik itu mereka orang, mereka benda ataupun mereka hewan. Dan kemudian dia perempuan ataupun nama perempuan, dia atau dia laki-laki ataupun nama laki-laki, dan kemudian yang terakhir adalah nama benda atau nama hewan. Nah, berikutnya adalah kalau dalam bahasa Inggris, nah dalam bahasa Indonesia Anda melihat cuma ini ya, saya, aku, kamu, kalian, baik itu bersifat subjek atau objek. Nah, maksud saya seperti apa? Ini dia nih. It is all about position. Semuanya mengenai posisi. Anda lihat di sini posisi dari John adalah sebagai subjek, kemudian posisi Jenny adalah sebagai objek. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, posisinya subjek ataupun objek itu tidak berubah sama sekali. But in English, posisinya subjek atau objek memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Dan untuk menjelaskan lebih jelas mengenai perbedaan tersebut, dan posisi yang saya maksudkan tadi, ribet banget ini sepertinya. Nah, menyangkut posisi saya akan jelaskan di video berikutnya yang juga membahas mengenai subject and object pronoun episode kedua. Di video kali ini yang ingin saya tekankan adalah mengenai makna atau arti dari setiap kata dalam bahasa Inggris yang menyangkut subject atau object pronoun. Nah, bahasa Inggrisnya seperti apa? Kalau subject pronoun itu adalah I, you, we, they, she, he, it. Dengan arti saya atau aku, you itu adalah kamu atau kalian, we itu adalah kami atau kita, they itu mereka orang, mereka benda, mereka hewan, she itu adalah dia perempuan atau nama perempuan, he itu adalah dia laki-laki atau nama laki-laki, it adalah nama benda atau nama hewan. Dan di lain pihak, begitu juga dengan objek pronoun. Objek pronoun terdiri dari me, you, us, them, her, dan him, dan juga it. Di mana arti dari me itu sendiri adalah saya atau aku, you adalah kamu atau kalian, us adalah kami atau kita, them adalah mereka orang, mereka benda atau mereka hewan,
Maksudnya lebih dari satu ya, mereka. Kemudian her itu adalah dia perempuan atau nama perempuan. Kemudian him itu adalah dia laki-laki atau nama seorang laki-laki. Kemudian it adalah nama benda atau nama hewan. Yang perlu Anda, sekali lagi, yang perlu saya tekankan di sini adalah yang harus Anda ketahui, yaitu subject pronoun itu terdiri dari I, you, we, they, she, he, it. Object pronoun me, you, us, them, her, him, dan it. Sekali lagi, saya ulangi. Subject pronoun I, you, we, they, she, he, it. Kemudian object pronoun me, you, us, them, her, him, it. Nah, untuk lebih membuat Anda paham mengenai konsep subject and object pronoun ini, saya akan memberikan Anda sebuah exercise, sebuah latihan singkat, short practice, di mana saya dan Anda berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, menjawab short practice yang saya juga yang berikan di video kali ini ya. So, let us go to the short practice yang saya maksud. Ini dia, di sebelah kanan Anda saya sudah memberikan clue, saya sudah memberikan petunjuk mengenai apa saja itu subject pronoun dan apa saja itu object pronoun. And mari saya mulai praktisnya dengan memberikan Anda dulu beberapa poin di layar Anda. Nah, ini ada kata dari saya, dia perempuan, dan dia laki-laki. Eric, Erika, Sally, Sally, Erika, sampai the cat. Sampai kucingnya ya, sampai meongnya. Harusnya di sini menggunakan bahasa Indonesia aja, tapi ini the cat, meong. Kucingnya. What are you going to do with this? Apa yang akan Anda lakukan dengan kata-kata atau poin-poin yang Anda lihat di layar Anda, yaitu menentukan subjek dan objek pronoun dari setiap kata dalam bahasa Indonesia yang Anda lihat di layar Anda. So, I'm gonna give you example, like number 1, saya, kalau objek dan subjek pronounnya itu apa? Saya pikir Anda sudah ingat penjelasan saya tadi. Saya dalam bahasa Inggris itu artinya adalah I, kalau subjek pronoun, bersifat sebagai subjek pronoun. Kalau objek pronoun adalah me. Anda juga bisa lihat di sini, ya. Kalau dia perempuan, subjek pronounnya apa? She, ya Anda lihat di sini, subjek pronoun she, dan kemudian kalau objek pronoun adalah her. And saya langsung saja lanjut saja ke praktisnya ya. Anda sama-sama Anda di rumah tebak ya, sambil mungkin kalau Anda mau mengutarakan apa yang ada dalam pikiran Anda ngomong aja gitu, nggak perlu malu-malu, walaupun saya nggak bisa mendengar Anda di sini. So, gimana nih kalau katanya adalah dia perempuan dan dia laki-laki? Anda sudah tahu kalau dia perempuan adalah she sebagai subjek pronoun dan dia laki-laki adalah he kalau subjek pronoun. Tapi di sini Anda menggabungkan dia perempuan dan dia laki-laki, artinya katanya berubah menjadi mereka. Anda membuatnya menjadi simple daripada Anda tulis di sini she and he. Anda bisa mempersingkatnya menjadi mereka, dan dalam bahasa Inggris mereka adalah, Anda sudah ingat di yang sudah saya sampaikan tadi, mereka adalah they. Nah, kalau mereka itu subjek pronounnya adalah they, objek pronounnya adalah them. Ya, so that's it. Bagaimana kalau Eric? Saya pikir Anda tahu Eric adalah nama seorang pria, nama laki-laki. Jadi yang Anda tulis di sini adalah he untuk subjeknya dan him untuk objek pronounnya. Begitu juga Erika, Anda tahu perempuan, she subjek pronounnya dan objek pronounnya adalah her. Oh ya, ini udah langsung ke Sally. Sally subjek pronounnya adalah she sekali lagi dan objek pronounnya adalah her. Gimana nih kalau Sally dan Erika? Sama seperti ini tadi, Anda bisa saja bilang she and she. But for the sake of simplicity, untuk membuatnya menjadi lebih simpel, ya Anda nggak perlu bilang she and she, Anda ganti aja di sini menjadi mereka. Dan dalam bahasa Inggris mereka adalah sekali lagi they. Dengan objek pronoun adalah them. Gimana nih kalau Sally, Erika, dan Eric? Ya sama aja. Dia perempuan dan dia laki-laki. Anda bisa juga bilang she, and he. Tapi ini terlalu kepanjangan. Kenapa nggak Anda rubah saja menjadi mereka? Jadi subjek pronounnya adalah they, kemudian objek pronounnya juga them. Kalau kursi gimana? Kalau kursi ya Anda tahu kursi itu adalah nama benda, dan Anda ingat tadi nama benda adalah it.
Nah, makanya subjek pronounnya adalah it. Begitu juga objek pronounnya adalah it. Gimana kalau kursi ini dan kursi itu? Nah, Anda lihat di sini kursi ini adalah it dan kemudian kursi itu adalah it. Anda mungkin bisa bilang it and it. Tapi sekali lagi, for the sake of simplicity, untuk kemudahan dan agar membuatnya menjadi simple, ya Anda bisa mengganti ini dengan mereka karena ya kursi ini dan kursi itu Anda bisa menggantinya menjadi mereka. Dan subjek pronounnya adalah they dan objek pronounnya adalah them. Karena kalau Anda ingat tadi, saya perlihatkan kepada Anda ya sekilas aja mengenai apa yang saya sudah sampaikan tadi. Ini dia. They, Anda bisa mengucapkan dengan tujuan mengatakan mereka orang, mereka benda, dan mereka hewan. Nah, begitu juga di kata ini, kursi ini dan kursi itu, mereka benda. Jadi ada dua benda, jadi Anda rangkum saja menjadi mereka, sehingga subjek pronounnya adalah they, dan objek pronounnya adalah them. Kemudian kalau kamu dan saya, gimana dong? Ini saya langsung aja buka sampai bagian terakhir, kamu dan saya. Nah, kamu dan saya kan, kamu dan saya adalah kami atau kita. Jadi bahasa Inggrisnya subjek pronounnya adalah we, kalau bersifat sebagai objek pronoun itu adalah us. Kalau saya, kamu, dan John, ya sama aja. Yang penting ada saya, artinya itu adalah kami. Ya, Anda persingkat menjadi kami. Walaupun Anda mungkin bilang, Anda bisa bilang di sini you and I, tapi Anda persingkat menjadi we gitu. Saya, kamu, dan John, Anda juga bisa bilang I, you, and he. Namun kita persingkat menjadi kami atau kita. So, it's like that. Nah, kalau John, Sally, dan kamu, maksudnya gimana tuh? Kok bisa you juga? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, John, Sally, dan kamu, ya kamu, ya kamu. Tapi kalau mencakup banyak orang, kamu, Sally, and John, itu berubah menjadi kalian. Seperti yang saya sudah bilang tadi, baik itu kamu atau kalian, ya tetap Anda menggunakan you. Dan juga objek pronounnya adalah you. Gitu, Anda bisa lihat di sini, you and you, ya. Nah, kalau the cat, sekali lagi nama benda, maksud saya nama hewan, yaitu Anda bisa lihat di sini, adalah it dan it. Subjek pronoun adalah it, dan objek pronoun adalah it. Namun, sebelum saya selesai, sebelum saya masuk ke dalam rangkuman, nah ada satu hal yang mungkin membingungkan Anda ketika Anda baru belajar mengenai subject and object pronoun ini. Di video pertama kali ini Anda mungkin berpikir, loh, ini maksudnya apa nih? Individual subject and object pronoun ini seperti apa nih? Apa nih maksudnya? Kapan saya menggunakannya ya? Nah, kata kuncinya adalah kapan saya menggunakannya. Nah, untuk itu makanya kenapa saya membagi pembahasan mengenai subject and object pronoun ini menjadi dua video. Di mana video pertama saya memberikan konsepnya dulu, artinya, apa itu artinya ya, seperti yang tadi saya bilang di sini, ya, artinya dari I itu adalah saya, subject pronoun itu adalah saya, kemudian object pronoun me itu adalah saya. Kamu atau kalian dalam bahasa Inggris itu kalau subject pronoun adalah you, object pronoun adalah you juga. Kami dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Inggris itu adalah we sebagai subjek dan sebagai objek itu adalah us dan seterusnya ke bawah. Anda akan sangat memahami penggunaan subjek dan objek pronoun ini ketika saya memberikan contohnya kepada Anda tadi di sini. Namun ini saja saya yakin belum lengkap ketika Anda ingin memahaminya lebih dalam gitu. Nah, makanya saya memberikan video kedua nanti di video setelah ini mengenai subjek dan objek pronoun yang berikutnya. Namun sebelum saya pindah ke video kedua, ya saya menjelaskan Anda mengenai video kedua. Nah, saya tutup dulu video kali ini. Yang penting Anda tahu apa artinya itu dari I dan me. Anda tahu artinya you dan you. Anda tahu artinya we dan us, ya. They and them, she and her, he and him, dan it dan it. Untuk itu saya rangkum dulu video kali ini. Yang pertama adalah rangkumannya, pronoun singkatnya adalah kata ganti. Lengkapnya adalah pronoun merupakan kata yang Anda gunakan ketika Anda tidak mau menyebutkan nama dari seseorang atau sesuatu. Anda mungkin masih rada-rada bingung di sini, but that's okay. You can watch the next video. Nah, rangkuman kedua adalah saya, kamu, kami, mereka, dia laki-laki, dan dia perempuan. Dan nama benda memiliki pronoun yang berbeda berdasarkan posisinya sebagai subjek atau objek pronoun. Dan tadi saya sudah perlihatkan berkali-kali kepada Anda apa arti dari saya, kamu, kemudian mereka, dan juga kami.
dan seterusnya ya. Untuk itu di video kali ini saya memberikan Anda tugas yang lumayan berbeda dari tugas-tugas sebelumnya, yaitu apa tugas Anda? Apakah Anda sudah siap untuk mengerjakan tugas Anda di video kali ini? Yap, tugas Anda di video kali ini adalah tonton lagi bagian praktek singkat mengenai subjek pronoun dan objek pronoun di video ini sampai Anda paham betul mengenai pronoun ketika posisinya subjek dan ketika posisinya objek. Ataupun Anda nggak mau cuma nonton praktek singkatnya, Anda mau menonton keseluruhan video ini, that's okay, nggak apa-apa, lebih baik lagi ya. Ataupun Anda mau menontonnya berulang-ulang sampai Anda paham betul, that's okay. So, ya, itu dia tugas Anda di video kali ini, and I guess that's all for today's video. I'm so sorry that it takes very long time. Saya mengambil waktu Anda cukup lama di video kali ini, yaitu sekitar 20 menit lewat. Ini di waktu di sini ya, saya sudah lihat waktunya 20 menit lewat, but that's okay. Untuk belajar ya, apa sih yang terlalu lama? Saya pikir belajar itu nggak apa-apa kalau terlalu lama. Semakin lama Anda juga bisa semakin lama mengerti ya mengenai sebuah pelajaran. So I guess once again that's all for today's video. Thank you so much. I will see you again in the next video dengan pembahasan yang masih sama, subject and object pronoun. And have a nice day everybody. Hope that you're fine over there, and I hope that you enjoy the video. Once again, thanks very much. Bye bye and have a nice day. Times it's you, you make me